Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri, NPM 101200087, kelas C3 Manajemen, Universitas Teknologi Digital Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Kania, NPM 101200039, kelas C3 Manajemen. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai kepribadian dan emosi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil, yang ditunjukkan oleh seseorang. Determinan kepribadian. Yang pertama, hereditas, yaitu diturunkan dari orang tua dari struktur molekul dari gen dalam kromosom. Yang kedua, lingkungan, yaitu kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Sifat-sifat kepribadian atau personality traits. Ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang semakin konsisten. Ciri-ciri tersebut dan semakin sering muncul dalam situasi yang berbeda-beda. Semakin penting pula sifat-sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. 16 primary traits. Myers-Briggs Type Indicator yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, tipe interaksi sosial. Yang kedua, preferensi dalam memperoleh data. Ketiga, preferensi pengambilan keputusan. Serta yang keempat, gaya pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, The Big Five Model. Atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Pertama, locus of control. Yang kedua, Machiavellianism. Yang ketiga, self-esteem. Yang keempat, self-monitoring. Yang kelima, risk-taking. Yang keenam, tipe A personality. Type A personality yaitu bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat atau bergegas, merasa tidak sabar dengan irama atau kecepatan dari kebanyakan peristiwa, berusaha berpikir tenang atau melakukan dua hal lebih sekaligus, tidak dapat menikmati waktu luang, dan terobsesi dengan angka-angka, mengukur keberhasilan mereka dari berapa banyak yang mereka peroleh. Type B personality, yaitu tidak pernah menderita karena waktu dan ketidaksabaran, merasa tidak perlu menunjukkan atau membicarakan keberhasilan atau prestasi mereka, kecuali situasi mengharuskan mereka melakukannya. Bermain dengan bergembira dan relaksasi, ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara, dan dapat bersikap santai tanpa merasa bersalah. Mengenai emosi, ada 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama, efek atau rentang perasaan yang dialami oleh seseorang. Kemudian yang kedua, emotion atau perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga adalah mood atau perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Kemudian emosi positif dapat meningkatkan prestasi kerja, sedangkan emosi yang negatif dapat menghambat prestasi kerja. Yang pertama, emotional labor, yaitu situasi ketika seorang karyawan mengekspresikan emosi yang organizationally desired selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Yang kedua, felt emotions, yaitu emosi sesungguhnya dari seseorang. Display emotions adalah emosi yang organizationally required dan dianggap tepat dalam sebuah pekerjaan tertentu. Yang keempat, emotional intelligence, yaitu keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. Ada 5 dimensi kecerdasan emosi, yaitu kesadaran diri, kelola diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Ada 6 emosi universal. Ada bahagia, terkejut, takut, sedih, marah, dan jijik. Persepsi dan pengambilan keputusan individual.
Persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Persepsi penting karena perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada target, yaitu kebaruan, gerak, suara, ukuran, latar belakang, dan jarak. Yang kedua ada perceiver, yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Dan yang ketiga, the situation, yaitu waktu, setting pekerjaan, dan setting sosial. Persepsi dan judgment. Yang pertama, teori atribusi, yaitu ketika seseorang mengamati perilaku, ia mencoba menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Yang kedua, kesalahan mendasar dari atribusi, yaitu tendensi untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh internal ketika membuat judgement tentang perilaku orang lain. Dan yang ketiga, self-service bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengaitkan keberhasilannya sendiri dengan faktor-faktor internal, sementara di pihak lain menimpakan sebab-sebab kegagalan kepada faktor-faktor eksternal. Jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain. Yang pertama, persepsi selektif. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, stereotyping. Yang keempat, efek kontras. Dan yang kelima, proyeksi. Meningkatkan akurasi persepsi. Pertama, kenali dirimu sendiri. Kedua, bandingkan dengan persepsi orang lain. Ketiga, manajemen keragaman. Keempat, berempati dengan orang lain. Yang kelima, tunda pembentukan kesan. Pengambilan keputusan, membuat pilihan, heuristics atau judgment shortcut. Availability heuristics, yaitu tendensi orang untuk mendasarkan pertimbangannya pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Perspective heuristics, yaitu tendensi untuk menilai kecenderungan terjadinya suatu peristiwa dengan mencoba mencocokkan dengan kategori yang sudah ada sebelumnya. Escalation of commitment, yaitu komitmen yang meningkatkan terhadap sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya dengan mengabaikan informasi negatif. Langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, identifikasikan kriteria. Yang ketiga, alokasikan bobot untuk tiap kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Dan yang keenam, pilih alternatif terbaik. Etika dalam pengambilan keputusan. Seseorang dapat menggunakan 3 kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan-pilihan yang etis. Yang pertama, kriteria utilitarian atau keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Kedua, kriteria hak, keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam dokumen seperti dokumen HAM. Yang ketiga, kriteria keadilan atau keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendorong penegakan aturan secara fair dan objektif sehingga tercipta distribusi manfaat dan biaya secara adil. Kendala-kendala organisasi dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Evaluasi kerja, 2. Kendala waktu, 3. Kendala historis, dan keempat, sistem imbalan. Kreativitas adalah proses penciptaan produk, gagasan, atau prosedur yang baru dan original, dan secara potensial relevan atau berguna bagi sebuah organisasi. Faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kreativitas: tantangan, kebebasan, sumber daya, karakteristik kelompok kerja, supervisi, dan dukungan organisasi. Penghalang kreativitas. Yang pertama, expect evaluation. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, motivator eksternal. Yang keempat, kompetensi. Dan yang kelima, pilihan yang membatasi. Sekian video mengenai kepribadian dan emosi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Tunggu dulu. Kita punya informasi nih mengenai perkuliahan yang recommended di Bandung. Kita akan kasih tahu, tapi tonton sampai akhir ya. Digitech University atau Universitas Teknologi Digital Bandung merupakan hasil penggabungan dari 4 perguruan tinggi yang masing-masing diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berbeda, yakni STIS Tembi Bandung atau Bandung Business School dengan badan penyelenggara Yayasan Puncak Prestasi atau YPP
AMIK khas Bandung dengan Badan Penyelenggara Yayasan Khas Indonesia, dan AMIK YMI Tegal dengan Badan Penyelenggara Yayasan Masyarakat Madani Indonesia Baru. Digitek University berlokasi yang pertama di kampus 1 Jalan Cibogo Indah 3, Bodogol, RT 08, RW 03, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Kemudian, kampus 2 berlokasi di Jalan Buah Batu nomor 26, RT 003, RW 007, Kelurahan Buranggrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Program studi yang tersedia di Universitas Teknologi Digital Bandung yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Hukum, D3 Manajemen Perusahaan, dan S2 Manajemen Inovasi. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa mengunjungi website resmi Universitas Teknologi Digital Bandung. Mengenai masalah biaya serta link untuk pendaftaran, bisa langsung kontak kami di email yang tertera serta nomor yang sudah tertera di dalam video ini. Kuliah di Digitek University Bandung juga bisa menggunakan jalur beasiswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIPK, jalur prestasi, dan lain-lain. Ada kelas reguler dan juga kelas karyawan. Kuliah dijamin nyaman dan kampus sudah memiliki akreditasi yang baik. Oh iya, kalau kamu berminat untuk berkuliah di kampus Digitek University, segera daftarkan diri kamu melalui link yang sudah aku sematkan di bawah video ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.